Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri, NIM 180430062. Di video kali ini, saya akan membuat sebuah video webinar presentation Sistem Informasi Manajemen tugas ke-11. Langsung saja. Pertanyaan pertama dari buku Bazan. Define decision support system and group decision support system and describe the role they play in a business. DSS atau Decision Support System adalah sistem pendukung keputusan yang merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung bisnis atau kegiatan pengambil keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. GDSS adalah sistem berbasis komputer yang interaktif untuk memudahkan pencapaian solusi atau keputusan oleh sekelompok pengambil keputusan atas permasalahan yang sifatnya tidak terstruktur. GDSS dikembangkan untuk menjawab tantangan terhadap kualitas dan efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan sekelompok orang. DSS berperan untuk melayani manajemen, operasi, tingkat perencanaan organisasi, meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan, dan membantu orang membuat keputusan tentang masalah yang mungkin berubah dengan cepat dan tidak mudah untuk diselesaikan. Sedangkan GDSS digunakan untuk mengidentifikasi lebih banyak alternatif pemecahan masalah dan juga sebagai sarana komunikasi yang baik antara para anggota kelompok. Pertanyaan kedua, define expert system and describe the role they play in a business. Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Contohnya dokter, mekanik, psikolog, dan lain sebagainya. Sistem pakar atau expert system sendiri merupakan paket perangkat lunak atau paket program komputer yang ditujukan sebagai penyedia nasihat dan sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang-bidang spesialisasi tertentu seperti sains, perekayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Sistem pakar merupakan subset dari artificial intelligence. Pada dasarnya, sistem pakar dapat diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Yang ketiga, how can a manager use automation, streamlining, and business process re-engineering to gain operational efficiency and effectiveness? Jawabannya, manajer dapat menggunakan otomatisasi, perampingan, dan perekayasaan ulang proses bisnis untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, merampingkan, yaitu mempersingkat pemrosesan bisnis dengan mengurangi jumlah langkah melalui penghapusan langkah-langkah yang tidak perlu. Yang kedua ada otomasi, yaitu mengurangi biaya operasional dengan mengkomputerisasi tugas yang dilakukan karyawan secara manual. Yang ketiga ada business process re-engineering atau BPR, yaitu meningkatkan proses dengan merombak alur kerja untuk mencapai faktor penentu keberhasilan perusahaan dan indikator kinerja utama. Nah, pertanyaan keempat, what is artificial intelligence? What are the 5 types of AI systems? What application of AI offer the greatest business value? Jawabannya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut McLeod and Self, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan dan sama seperti manusia. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Pembelajaran mendalam dan kecerdasan buatan dalam berbagai bentuknya dipandang oleh para pemimpin bisnis sebagai alat yang penting. Hal itu menempatkan artificial intelligence masuk ke dalam daftar teknologi yang secara aktif dieksplorasi oleh banyak bisnis untuk menemukan cara efektif memanfaatkannya, dipadukan dengan teknologi baru yang sedang berkembang seperti machine learning, komputasi awan, dan big data.
Nah, ada 5 tipe sistem artificial intelligence. Yang pertama ada expert system, yaitu program terkomputerisasi yang meniru proses penalaran pakar dalam memecahkan masalah yang sulit. Yang kedua ada neural network, yaitu mencoba meniru cara kerja otak manusia. Yang ketiga ada genetic algorithm, yaitu sistem yang meniru proses evolusi keberlangsungan hidup untuk menghasilkan solusi yang semakin baik untuk suatu masalah. Yang keempat ada intelligence agents, yaitu sistem informasi berbasis pengetahuan yang mencapai tujuan khusus tugas atas nama penggunanya. Dan yang terakhir ada virtual reality, adalah lingkungan simulasi komputer yang dapat menjadi dunia nyata dan dunia imajinasi. Nah, pertanyaan berikutnya, jelaskan contoh keputusan-keputusan yang dihasilkan dari keberadaan DSS dan GDSS, serta contoh-contoh keputusan yang dihasilkan dari keberadaan IS. Apa simpulan yang bisa saudara ambil? Nah, yang untuk DSS sebagai contoh keputusannya yaitu sebuah perusahaan toko mainan online ingin memulai menjual produknya secara internasional, tapi ingin tahu apakah keputusan untuk menjual produknya secara internasional ini akan menjadi keputusan bisnis yang bijak atau tidak. Nah, perusahaan tersebut dapat menggunakan DSS untuk mengumpulkan informasi dari sumber daya sendiri, yaitu dengan menggunakan tools seperti OLAP, untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kemampuan atau potensi kemampuan untuk mengembangkan usahanya, dan juga dari sumber eksternal seperti data industri untuk menentukan apakah memang ada permintaan untuk bertemu. DSS akan mengumpulkan dan menganalisis data dan kemudian menyajikannya dengan cara yang dapat diinterpretasikan oleh manusia. Beberapa sistem pendukung keputusan datang sangat dekat dengan bertindak sebagai agen intelijen sebagai buatan. Nah, selanjutnya untuk contoh keputusan di DSS, perusahaan IBM, begitu juga banyak perusahaan lainnya memulai sistem pendukung keputusan kelompok untuk memperbaiki pertemuan kelompok. Kasus khusus melibatkan manajer pabrik karena tidak dapat mengidentifikasi penyebab masalah dengan shop floor control. Setelah pertemuan selama 2 jam dengan personel pabrik, semua yang dihasilkan adalah argumen dan perasaan buruk. Nah, jadi setelah bertemu dengan fasilitator sistem pendukung keputusan kelompok perusahaan, manajer memutuskan untuk memiliki 10 karyawan pabrik, dirinya sendiri, dan dua analisis junior untuk berpartisipasi dalam sistem pendukung keputusan kelompok. Mereka akan menggunakan brainstorming dan voting elektronik untuk menyelesaikan masalah shop floor control. Manajer dan fasilitator memutuskan topiknya adalah apa isu utama dalam memperbaiki shop floor control ini. Setelah melakukan brainstorming selama 35 menit dan mengumpulkan 645 baris saran, gagasan, dan komentar tentang bagaimana memperbaiki shop floor control, manajer menemukan bahwa dia mendapatkan informasi bermanfaat tentang masalah ini untuk pertama kalinya. Nah, sebuah daftar disusun dari komentar dan kemudian anggota kelompok menentukannya sesuai urutan kepentingannya. Hasilnya dipajang dan didiskusikan berlangsung selama 10 menit. Manajer mengucapkan terima kasih kepada peserta dan memberikan hard file dan dari semua diskusi kepada hasil voting kelompok. Nah, selanjutnya, contoh dari sistem pakar. Sistem pakar sangat berguna di bidang ekonomi, terutama dalam hal pengambilan keputusan untuk memulai sesuatu investasi usaha. Apalagi pada saat sekarang, orang awam banyak kurang memahami pasar modal, sehingga mereka cenderung menggunakan intuisi daripada analisa dalam berinvestasi. Kondisi ini mengakibatkan mereka harus menghadapi risiko yang tinggi dalam berinvestasi. Untuk meminimumkan risiko tersebut, diperlukan suatu alat seperti sistem pakar yang mampu menganalisa sesuai dengan keadaan yang terjadi di pasar modal, sehingga investor menjadi lebih yakin dalam berinvestasi. Nah, dari contoh-contoh tersebut, dapat disimpulkan DSS, GDSS, dan IS memiliki manfaat bagi bisnis, diantaranya yang pertama, mampu mengambil keputusan. Yang kedua, langkah-langkah pengambilan keputusannya sangat jelas. Dan yang ketiga, mudah dikembangkan lebih lanjut. Yang keempat, memberikan solusi tepat waktu. Yang kelima, menyimpan pengetahuan. Nah, selanjutnya jelaskan apa yang harus DSS dan GDS harus DSS dan GDSS menjadi satu paket dalam sebuah entitas bisnis. Perusahaan seperti apa yang harus punya DSS serta GDSS, dan perusahaan seperti apa pula yang cukup dengan DSS saja. Jelaskan pula contoh DSS dan GDSS pada sebuah entitas bisnis. Ya, menurut saya tergantung kepada kebutuhan perusahaan. Ada perusahaan yang harus menerapkan GDSS dan DSS secara berbarengan, seperti perusahaan multinasional yang memiliki struktur pengambilan keputusan yang komplit, sehingga membutuhkan grup dalam penerapan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, perusahaan yang cukup dengan DSS seperti perusahaan jasa, contohnya pada saat perekrutan pegawai. Dalam hal ini, bagian SDM perlu melakukan seleksi agar mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, mengikuti bagian alur perekrutan mulai dari permintaan kebutuhan pegawai
pegawai, hingga seleksi terhadap calon pegawai. Implementasi DSS dalam perekrutan pegawai memberikan solusi yang baik. Dengan adanya prosedur demikian membantu untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dengan memberikan solusi seleksi. Nah, pertanyaan dari buku Lauda, why did Anthem need better data and analytic tools for human research? What management, organization, and technology factors contributed to Anthem need for better human research data and analytics? Jawabannya, Anda membutuhkan data dan alat analitik yang lebih baik untuk sumber daya manusia untuk meningkatkan program perekrutan, promosi perekrutan karyawan, dan pengembangan karyawan, sehingga Departemen SDM dapat menganalisis dan karyawan dapat menyalurkan pendapatnya tentang pengalaman kerja pada perusahaan. Faktor manajemen, organisasi, dan teknologi yang mempengaruhi keputusan tersebut adalah yang pertama manusia, yang kedua adalah Departemen Sumber Daya Manusia, yang ketiga adalah portal People Data Center atau PDC yang dikembangkan oleh Anthem, yaitu portal berbasis cloud yang dashboard intelijen tenaga kerja interaktifnya memungkinkan SDM dan pengguna Anthem lainnya mengakses dan mengajukan pertanyaan menggunakan data internal dan pihak ketiga. Dan selanjutnya, describe the business intelligence capabilities of the PDC portal. PDC memungkinkan SDM dan pengguna Anthem lainnya mengakses dan mengajukan pertanyaan menggunakan data internal dan pihak ketiga. Portal ini melayani 56 karyawan dan menyajikan data dalam dashboard, grafik, laporan, dan format visual lainnya yang mudah dipahami. Fitur kartu skor eksekutif tingkat tinggi mengeksplorasi antara metrik SDM dan hasil bisnis untuk digunakan dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Satu laporan scorecard menunjukkan hubungan antara pertumbuhan pelanggan, rasio sewa bersih Anthem, dan total biaya terkait dengan tenaga kerja internal dan eksternal. Dan yang ketiga, what group in the company benefit from Anthem new analytic tools? Explain your answer. Nah, grup yang mendapatkan manfaat dari analitik baru Anthem adalah Departemen Sumber Daya Manusia. Karena dengan adanya alat analitik yaitu PDC dapat melakukan analisis sentimen serta adanya tempat bagi karyawan dan untuk menyalurkan pendapatnya tentang pengalaman kerja. Sistem yang menganalisis sentimen yang sedang berlangsung membantu manajemen mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko produktif. Selain SDM, Anthem juga membantu grup lainnya untuk menggunakan data dengan lebih baik. Karyawan dari area bisnis fungsional lain biasanya memiliki akses hanya ke data untuk unit bisnisnya mereka saja. Nah, Talent and Insight membantu mereka untuk menggabungkan data ini dengan data SDM sehingga mereka dapat menjawab pertanyaan seperti bagaimana karyawan berpotensi tinggi yang karirnya meningkat dibandingkan karyawan di bagian lain perusahaan. Pertanyaan terakhir, how the Anthem new data analytics capabilities change the human research function at the company? Kemampuan analisis data baru Anthem mengubah fungsi SDM pada perusahaan dengan kemampuan melayani 56.000 karyawan dan menyajikan data dalam dashboard, grafik, laporan, dan format visual lainnya yang mudah dipahami. Data SDM dan talent Anthem dulunya tersebar di banyak sistem dan spreadsheet yang berbeda, sehingga sulit digabungkan dan dibandingkan. Namun sekarang, Anthem juga membantu grup lainnya untuk menggunakan data dengan lebih baik. Karyawan dari area bisnis fungsional lain biasanya memiliki akses hanya ke data untuk unit bisnis mereka. Namun, Talent Insight membantu mereka untuk menggabungkan data ini dengan data SDM sehingga mereka dapat menjawab pertanyaan seperti bagaimana karyawan berpotensi tinggi yang karirnya meningkat dibandingkan dengan karyawan di bagian lain perusahaan. Mungkin hanya sekian jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.